Polda Metro Jaya mengambil alih kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pasutri di Depok, Jawa Barat. Atas kasus ini, Kapolda menyebut mengupayakan jalan damai. Sementara itu, Kompolnas minta penyidik menggunakan perspektif gender dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat yang viral. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto bahkan turun langsung minta Kapolres Depok untuk mengecek ulang penanganan perkara KDRT. Polisi kini tengah mengupayakan perdamaian atau jalur restoratif justice untuk kasus KDRT pasangan suami istri di Depok ini. Kita hold dulu, karena yang sebelah suami perlu pengobatan terhadap akibat kekerasan itu, yang istri biar diberikan waktu untuk ya istilahnya kontemplasi lah, apakah kira-kira nanti dalam waktu tertentu kira-kira sudah kondisi baik, semuanya akan kami pertemukan kembali. Kira-kira ya keduanya sudah bisa dalam kondisi yang baik-baik, akan kita pertemukan kembali. Kalau memungkinkan untuk restoratif justice, kami akan lakukan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena usai melaporkan sang suami atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, istri berinisial PB justru menjadi tersangka. Tidak hanya menjadi tersangka, sang istri yang menjadi korban KDRT juga hampir ditahan di Polres Metro Depok, Jawa Barat. Namun polisi membantah. PB disebut ditempatkan di ruangan penyidik, bukan di sel tahanan. Penyidik telah memulangkan korban pada Rabu malam. Sementara itu suami korban juga ditetapkan tersangka, juga tidak ditahan karena alasan kesehatan. Terkait masalah penahanan ini harus dibedakan antara kita tahan atau kita amankan ya. Jadi ditahan itu adalah kalau sudah dimasukkan dalam sel. Kita melakukan itu karena pada saat mau kita tahan ternyata bukti sakit sehingga kita bawa ke rumah sakit dan kemudian kita besok pagi akan kita pulangkan ya. Jadi kondisinya masih di dalam ruangan penyidik ya. Kemudian karena viral, paginya kita putuskan dikeluarkan, namun Bu Putri dan keluarga sepakat untuk tidak mau keluar, ya, tidak ada permohonan penangguhan, sepakat untuk ingin di Polres saja dengan alasan keamanan katanya. Kompolnas menyesalkan penahanan dan penetapan tersangka korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Metro Depok. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menilai langkah penyidik tidak cermat dan tidak sensitif soal isu gender. Pungki berharap Polres Depok segera membebaskan dan mencabut status PB sebagai tersangka KDRT dan mendorong penyidik bisa menangani kasus KDRT dari perspektif gender. Kompolnas berharap Ibu PB dapat segera dibebaskan oleh penyidik. Kompolnas berharap dalam menangani kasus ini, penyidik mesti harus berhati-hati menggunakan mindset yang berperspektif gender, yang sensitif gender sehingga tidak gegabah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, termasuk juga kebijakan penahanan. Kasus ini berawal dari unggahan adik korban di media sosial. Dalam video terlihat korban dengan wajah lebam dan bekas luka di beberapa bagian tubuh. Keluarga korban mengaku korban kerap mengalami kekerasan dari suaminya. Kekerasan yang dialami anaknya sudah sering dilakukan oleh sang suami. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. Perkembangan terbaru dari penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo saat ini ada di Polda Metro Jaya. Renata, apakah ada saksi yang akan diperiksa hari ini? Iya, Pascal dan juga saudara, sampai saat ini memang informasi terbaru yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo, mengatakan sampai saat ini progres dari kasus KDRT di Depok ini baru dalam tahap pelimpahan kasus dari Polres Metro Depok kepada Polda Metro Jaya. Memang yang kalau kita lihat juga pelimpahan ini dari pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, masih memberikan waktu bagi masing-masing pihak untuk menenangkan diri terlebih dahulu, karena yang kita tahu pastinya dalam kasus ini selain cedera juga masing-masing pihak ini membutuhkan waktu untuk cool down sejenak sehingga bisa diupayakan proses restoratif justice yang memang Polda Metro Jaya ingin dorong begitu. Nah, diketahui memang kasus ini sempat menjadi viral di media sosial lantaran
adik korban yang mengunggah sebuah utas di Twitter yang dimana menunjukkan kakaknya ini mendapatkan perlakuan ataupun KDRT dari suaminya. Ini pun yang kemudian juga mendapatkan atensi langsung dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, yang dimana langsung melimpahkan ataupun menyerahkan kasus ini kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya, khususnya di Subdit Renakta, yang dimana Subdit Renakta ini dianggap lebih mumpuni untuk menangani kasus KDRT ini sendiri. Kalau dari Polres Metro Depok sendiri ini juga sudah sempat mengupayakan penanganan secara restoratif justice, namun dari kedua pihak ini tidak mencapai kesepakatan. Dan kemudian juga karena terjadi saling lapor, ini yang kemudian masing-masing pihak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, meskipun juga sebenarnya kasus ini sudah dialihkan ke Polda Metro Jaya, tetapi nantinya Polda Metro Jaya masih akan melibatkan penyidik dari Polres Metro Depok untuk ikut menangani kasus ini. Paskalis. Renata, ini sampai kapan sebenarnya kasusnya akan ditunda? Iya, Paskalis, lagi-lagi kalau informasi yang kami dapatkan memang terkait dengan pemeriksaan saksi belum terjadi dan masih diberikan waktu ya. Untuk waktu tenggat waktunya ini masih kita tunggu konfirmasinya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, tetapi informasi terakhir memang masih dalam tahap pelimpahan kasus, sehingga belum ada tahapan lanjutan seperti pemeriksaan saksi yang bisa dilakukan begitu ya oleh Polda Metro Jaya. Yang kita ketahui juga masing-masing pihak suami istri ini mengalami cedera sehingga diberikan waktu sejenak untuk memulihkan kesehatan dan juga menenangkan diri ya. Lalu kemudian juga memang kasus ini viral di media sosial dan sudah meraih atensi begitu dari Kompolnas yang menyayangkan penahanan dan juga penetapan tersangka dari istri yang juga merupakan korban dari KDRT ini, yang dimana sempat ditahan karena dinilai alasan yang alasan yang subjektif begitu ya, karena tidak kooperatif saat menjalani pemanggilan dari Polres Metro Depok. Alasan ini dinilai subjektif oleh pihak Kompolnas, yakni Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, dan diharapkan dalam penanganan kasus ini polisi bisa lebih berhati-hati, bisa menggali lebih dalam lagi duduk perkara dari masalah ini, bisa ke keluarga dan pihak-pihak yang terkait dalam KDRT ini. Dan tentunya dalam penanganan ini juga Kompolnas berharap ya kepolisian bisa melakukan pendekatan yang lebih sensitif gender, karena memang kalau dari pernyataan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menilai begitu ya, perlawanan yang dilakukan oleh sang istri ini merupakan bentuk pembelaan diri, sehingga lagi-lagi diperlukan pendekatan yang lebih sensitif gender saat melakukan ataupun mengusut kasus KDRT di Depok ini. Paskalis. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.